Halo teman-teman, salam sehat buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Natasha Tatal. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peranan evaluasi kurikulum dan ujian. Oke, materi ini adalah materi lanjutan dari presentasi kelompok kami dan saya ke bagian presentasi kedua, bagian kedua. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang peran evaluasi kurikulum. Nah, peran evaluasi ini dapat dilihat sebagai proses sosial institusi sosial. Nah, evaluasi kurikulum sebagai institusi sosial mempunyai asal-usul, mempunyai sejarah, struktur, serta interes sendiri. Nah, ada 3 peran evaluasi kebijaksanaan dalam kurikulum khususnya pendidikan. Itu umumnya berkenan dengan 3 hal. Yang pertama adalah evaluasi sebagai moral judgment. Nah, evaluasi sebagai moral judgment. Yang kedua, ada evaluasi dan penentu keputusan. Dan yang ketiga adalah evaluasi dan konsensus nilai. Kita masuk kepada evaluasi yang pertama. Evaluasi sebagai moral judgment merupakan konsep utama dalam evaluasi ini adalah hasil dari suatu evaluasi yang berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. Nah, hal ini mengandung 2 pengertian. Yang pertama, evaluasi berisi suatu skala nilai normal yang berdasarkan skala tersebut suatu objek evaluasi dapat dinilai. Yang kedua, evaluasi berisi suatu perangkat kriteria praktis yang berdasarkan kriteria tersebut suatu hasil dapat dinilai juga. Nah, evaluasi bukan merupakan suatu proses tunggal atau minimal yang meliputi 2 kegiatan, yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi, dan yang kedua, menentukan suatu keputusan. Yang kedua, kita masuk ke evaluasi yang kedua adalah evaluasi dan penentu keputusan. Nah, pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pendidikan atau kurikulum itu banyak, yaitu guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur pengembangan kurikulum, dan sebagainya. Pada prinsipnya, tiap individu di atas tiap individu yang tadi telah disebutkan itu memegang dan membuat keputusan sesuai dengan posisinya. Jadi seorang kepala sekolah membuat keputusan sesuai dengan posisinya itu sebagai seorang kepala sekolah. Begitupun juga seorang guru, wali kelas maupun ketua kelas sendiri. Siswa juga bisa membuat keputusan sesuai dengan posisi dan kedudukannya. Nah, murid mengambil keputusan sesuai dengan posisinya sebagai murid. Guru mengambil keputusan sesuai dengan posisinya sebagai guru. Yang berikut, evaluasi yang ketiga adalah evaluasi dan penentu keputusan. Nah, dalam berbagai situasi pendidikan serta kegiatan pelaksanaan evaluasi kurikulum, sejumlah nilai-nilai itu dibawakan oleh orang-orang yang turut terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan penilaian atau evaluasi tersebut. Nah, para partisipan atau orang-orang yang terlibat dalam evaluasi pendidikan adalah yang seperti kita ketahui, pastinya murid. Maksud saya, guru, orang tua
Ya, murid juga termasuk. Terus juga ada pengembangan kurikulum, administrator, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar di antara mereka itu ada kesatuan penilaian? Nah, kesatuan penilaian hanya dapat dicapai melalui suatu konsensus. Nah, jadi secara historis, secara sejarah, konsensus nilai dalam evaluasi kurikulum berasal dari tradisi mental serta eksperimen. Jadi konsensus tersebut berupa kerangka penilaian maksud saya kerangka penilaian kerja yang dipusatkan pada tujuan-tujuan khusus, pengukuran prestasi belajar yang bersifat behavior, penggunaan analisis statistik dari pretest atau input dan protest atau output, dan juga lain-lain. Baik, yang berikutnya kita akan masuk dalam ada tiga maaf ada tiga Nah, yang berikutnya kita akan masuk pada ujian sebagai evaluasi. Jadi saya akan menjelaskan secara umum aja atau secara singkat tentang ujian sebagai evaluasi. Jadi kita ketahui bahwa menguji adalah mengevaluasi kemampuan individu. Jadi seringkali kita temukan seperti kita selesai mengikuti suatu kegiatan atau pelajaran, tentunya pada akhirnya itu kita bakalan diuji kemampuan kita. Nah, dengan adanya ujian-ujian tersebut, maka jenis-jenis kemampuan tertentu dipandang menunjukkan status lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan lainnya. Nah, ujian juga bukan saja itu menunjukkan nilai pengetahuan atau kemampuan secara sosial saja. Jadi orang kadang berpikir, oh saya ikut ujian, saya mau tahu seberapa jauh kemampuan saya. Maksudnya seberapa jauh kemampuan saya dapat diukur dengan nilai yang saya dapat, seperti itu. Tetapi juga ujian telah merupakan peraturan dari sekolah. Iya, pastinya ujian itu merupakan peraturan dari sekolah ya. Jadi tidak sembarang pengajar atau pihak manapun yang sesuka hatinya untuk membuat ujian. Jadi seandainya saya guru ya, iya anak-anak saya mau buat ujian, tapi ujian ini tidak diatur oleh sekolah. Jadi saya mau suka-suka saya saja mau buat ujian kepada kalian. Bukan seperti itu, tapi karena memang ujian itu sudah diatur oleh sekolah dan juga sistem pendidikan nasional, jadi ujian itu diadakan. Oke, jadi sistem ujian yang mempunyai nilai historis ini juga digunakan untuk mengontrol efisiensi dan efektivitas pelaksanaan sekolah. Nah, pertanyaannya lagi, apakah sistem ini dipandang baik atau jelek? Bergantung pada pandangan yang menggunakannya ya. Sistem ujian seperti tadi itu lebih banyak digunakan untuk mengukur atau menguji kemampuan individu atau siswa.
untuk menilai gambaran sekolah secara keseluruhan, yaitu menilai tentang uh, tentang keadaan murid, kurikulum, maupun pembiayaan sekolah, terus fasilitas sekolah, keseragaman sekolah, uh, penyusunan rancangan dan pemeliharaan sekolah itu diperlukan sistem pengumpulan data serta penilaian yang lain. Jadi beda penilaian untuk murid dan juga penilaian untuk sekolah. Jadi untuk penilaian sekolah itu banyak sekali komponen yang dinilai. Tapi kalau untuk murid itu ya kebanyakan kemampuannya ya. Rata-rata tuh kemampuan murid yang diukur. Baik, ada seorang ahli mengatakan, yakni Alibert MC Donald 1975, yang mendasarkan argumentasinya pada anggapan dasarnya bahwa evaluasi itu merupakan kegiatan politik. Nah, ia membedakan adanya 3 tipe evaluasi dalam pendidik dan kurikulum, yaitu evaluasi birokratik, evaluasi otokratik, dan juga evaluasi demokratik. Ya, yang pertama, evaluasi birokratik. Jadi evaluasi birokratik merupakan suatu layanan yang bersifat unconditional terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kontrol terbesar dalam alokasi sumber-sumber pendidikan. Prinsip utama evaluasi birokratik adalah pelayan, penggunaan, dan juga efisiensi. Yang kedua, evaluasi demokratik. Evaluasi ini merupakan evaluasi terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang kontrol cukup besar dalam mengalokasikan sumber-sumber pendidikan. Jadi konsep utama evaluator otokratik ini adalah yang bersifat prinsipil dan juga objektif. Yang terakhir adalah evaluasi demokratik. Nah, evaluasi ini merupakan layanan pemberian informasi terhadap masyarakat tentang program-program pendidikan. Konsep utama evaluator demokratis adalah kerahasiaan, musyawarah, dan juga ketercapaian sasarannya. Ya, itu saja penjelasan singkat dari bagian saya, materi saya. Selanjutnya materinya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Oke, thank you for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. Bye.